Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ustaz Asep dan teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan tentang Isra Mi'raj. Isra menurut bahasa berasal dari kata asra yusri yang berarti perjalanan di malam hari. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 23. Sedangkan menurut istilah, Isra adalah perjalanan Nabi di waktu malam hari dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjid Al-Aqsa di Palestina dalam waktu relatif singkat. Secara tegas, peristiwa ini disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 1. Sedangkan Mi'raj secara bahasa berasal dari a'raja ya'ruju, berarti alat untuk naik atau tangga, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Ma'rij ayat 3. Menurut istilah, Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke langit sampai Sidratul Muntaha, terus sampai ke tempat yang paling tinggi untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang Mi'raj. Al-Quran tidak pernah menyebutkan secara eksplisit. Namun, para ulama menyimpulkan bahwa An-Najm ayat 13 sampai 5 merupakan hujjah bagi peristiwa Mi'raj. Apalagi esensinya sama dengan hadis-hadis Mi'raj. Latar belakang terjadinya Isra dan Mi'raj. Selama 12 tahun dari kerasulan Nabi Muhammad SAW merupakan tahun-tahun yang penuh dengan berbagai ujian. Rasulullah menghadapi masyarakat primitif, penganut paganisme, selalu mendustakan agama yang mereka anggap baru. Bahkan sampai menyerang Rasulullah SAW secara terang-terangan. Masuk Islamnya Umar bin Khattab, seorang tokoh Quraisy yang memiliki pengaruh besar, memberikan angin segar bagi Rasulullah. Namun, kaum Quraisy menjadi marah karena merasa tokoh mereka dijebak. Mereka kemudian menggunakan semua daya dan upaya untuk mengalahkan Rasulullah, namun hasilnya sia-sia. Sebab ada Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, satu-satunya paman Nabi dari Bani Hashim yang cukup berwibawa, dihormati dan ditakuti. Peristiwa dan tekanan dari suku Quraisy yang bertubi-tubi merupakan tampakan tersendiri bagi kegigihan dari kesabaran Rasulullah SAW. Pada tahun ke-12 kerasulan istri tercinta Nabi Muhammad SAW yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid sebagai pendamping dalam perjuangan Rasulullah SAW dari paman Rasulullah Abu Thalib meninggal dunia. Peristiwa ini membuat Nabi Muhammad menjadi sedih. Khadijah merupakan pendukung dakwah Nabi Muhammad dalam berbagai keadaan dan Abu Thalib seorang yang sangat disegani oleh kaum Quraisy. Para ulama berpendapat bahwa peristiwa kematian istri dan pamannya merupakan latar belakang dari kasualitas pada proses terjadinya Isra Mi'raj. Riwayat Isra dan Mi'raj. Isra diceritakan bahwa pada suatu malam terbukalah atap rumah Nabi di Mekah, diiringi dengan turunnya malaikat Jibril menjemput Rasulullah, lantas dibawa ke Ka'bah. Di dekat Ka'bah Rasulullah berbaring antara tertidur dan terjaga. Mi'raj. Perjalanan Mi'raj dimulai dari Masjidil Aqsa. Rasulullah tidak mengendarai buruk, akan tetapi beliau menaiki tangga bersama malaikat Jibril dengan kecepatan yang luar biasa. Disebutkan bahwa tangga tersebut satu anak tangga dari emas, anak tangga berikutnya dari perak. Demikian seterusnya silih berganti. Sampai di langit pertama, Jibril meminta izin untuk melaluinya. Oleh penjaga langit ditanya, "Siapakah ini?" Dijawab, "Jibril." Ditanyakan juga, "Siapakah yang bersama engkau?" Jawabnya, "Muhammad." Kemudian ditanyakan, "Apakah sudah waktunya dipanggil?" Jibril menjawab, "Ya, ia telah mendapat panggilan." Sesudah mendengar jawaban itu, penjaga langit membukakan pintu untuk Nabi dan Jibril sembari mengucapkan sambutan baik terhadap kedatangan Nabi. Perjalanan dilanjutkan ke langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di atas langit ketujuh inilah Rasulullah diperlihatkan Baitul Maqmur, sebuah rumah ibadah seperti Ka'bah di dunia para malaikat yang setiap harinya ada 70.000 malaikat yang memasukinya, yang apabila mereka keluar mereka tidak akan kembali lagi. Letak Baitul Maqmur
persis sejajar dengan letak Ka'bah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari sanad Sa'id bin Abi Rubah dari Qatadah. 1. Malaikat Malik, penjaga neraka. Ya, ini adalah keajaiban-keajaiban yang dilihat Nabi Muhammad SAW dalam Mi'rajnya. Di antara kejadian yang dilihat oleh Nabi pada malam tersebut adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Malaikat Malik tidak pernah tersenyum, ya, oleh siapapun itu tidak pernah tersenyum. Nah, waktu itu malaikat Malik tidak tersenyum pada Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, kenapa tidak melihatnya tersenyum kepada Nabi seperti yang lain? Jibril menjawab, malaikat Malik belum pernah tersenyum sejak diciptakan oleh Allah. Seandainya Malik tersenyum pada seorang, niscaya ia tersenyum padamu. 2. Al-Bait Al-Ma'mur. Di langit ketujuh Rasulullah SAW melihat Al-Bait Al-Ma'mur, rumah yang dimuliakan bagi para malaikat penduduk langit. Al-Bait Al-Ma'mur seperti halnya Ka'bah bagi penduduk bumi, seperti setiap hari Al-Bait Al-Ma'mur dimasuki 70.000 malaikat yang melakukan salat di sana, kemudian mereka keluar dan tidak pernah kembali lagi selamanya. 3. Sidrat Al-Muntaha. Sidrat Al-Muntaha adalah pohon besar yang sangat indah sehingga tidak ada seorang pun yang mampu menyifatinya. Menjelaskannya keindahannya secara detail, dikerumuni kupu-kupu dari emas. 4. Surga. Surga terletak di atas langit ketujuh dan terpisah darinya di surga terdapat nikmat-nikmat khusus yang Allah sediakan khusus bagi orang-orang mukmin yang bertakwa. Yang nikmat-nikmat tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Juga ada nikmat-nikmat umum yang diberikan kepada mereka yang bertakwa dan tidak bertakwa. Nikmat yang sama dirasakan oleh semua penduduk surga. 5. Arsy. Kemudian Rasulullah SAW melihat arsy yang merupakan makhluk Allah yang paling besar ukurannya. Di sekeliling arsy terdapat para malaikat yang sangat banyak dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah. Arsy memiliki tiang-tiang seperti tiang ranjang yang dipikul oleh 4 malaikat yang sangat besar bentuknya. Dan pada hari kiamat dipikul oleh 8 malaikat. Allah menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaannya dan bukan menjadikannya tempat bagi zatnya. Hikmah perjalanan Isra Mi'raj dari Nabi Muhammad SAW. 1. Pengakuan keagungan Allah. 2. Penguasaan sumber daya alam. 3. Kesucian diri, kekuatan iman, dan pengetahuan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.